Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maya Wahyu Puspita, absen 2, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapat di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Yang pertama, materi K3LH. Materi yang diberikan pada awal saya masuk yaitu K3LH. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk pengertian K3LH itu sendiri adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan dengan tujuannya: 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. 3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang kedua, perakitan komputer merupakan serangkaian kegiatan untuk menyatukan komponen-komponen komputer yang terpisah menjadi rangkaian komputer agar dapat digunakan secara utuh. Kegiatan merakit berarti meletakkan komponen-komponen penyusun komputer pada posisi masing-masing sehingga dapat beroperasi. Langkah-langkah merakit komputer: 1. Memasang prosesor ke motherboard. 2. Memasang heatsink dan kipas. 3. Memasang motherboard pada casing. 4. Memasang RAM atau memori. 5. Memasang powerful supply. 6. Memasang kabel motherboard dan casing. 7. Memasang drive. 8. Memasang kartu adapter. Jika semuanya telah terpasang, maka tahapan akhir yaitu menutupnya dengan casing dan diberi scrub. Materi ketiga ialah materi BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. Jenis-jenis BIOS. 1. Award BIOS. Award BIOS merupakan BIOS yang memiliki keunggulan built-in program agar bisa diubah sistem dan konfigurasinya oleh para user. 2. AMI BIOS. AMI BIOS merupakan sebuah jenis BIOS komputer yang dibuat dan dikembangkan oleh American International. 3. POENIX BIOS. Jenis BIOS yang paling banyak digunakan pada komputer. BIOS ini dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan POENIX Technologies. A few moments later. Yang keempat, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Yang kelima, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Sistem bilangan pada dasarnya terdiri dari 4 jenis, yaitu desimal, oktal, biner, dan heksadesimal. Dan yang terakhir ialah materi Remote Desktop Protocol atau RDP. Ialah protokol komunikasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft sehingga pengguna dapat terhubung ke komputer lain dari lokasi yang jauh. Manfaat Remote Desktop Protocol antara lain ialah: 1. Dengan menggunakan RDP, kamu dapat menjalankan bot atau aplikasi yang harus selalu berjalan. 2. Menyediakan koneksi cepat. 3. Mampu melakukan konfigurasi desktop virtual. 4. Memberikan dukungan teknis dari jarak jauh. Kurang lebih itulah ringkasan materi kelas 10 semester 1 dan semester 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.